diawasi langsung juga oleh OJK. Untuk di Briling sebenarnya untuk administrasi dalam itu kan memang sudah langsung teradmin. Contoh, salah satu contoh kan terakumulasi oleh sistem maksudnya ya, betul. Transfer, misalkan transfer sesama BRI, datang nih saya sebagai agen Briling datang ke nasabah datang ke agen Briling misalkan pengen transfer 500.000 ke anaknya misalkan. Transfer tidak pakai ATM dia ya Pak ya, pakai ATM agen langsung. Kalau misalkan itu bawa 500.000 sudah diterima oleh agen Briling, ditransferkan, adminnya untuk transfer itu 3.000. 3.000 itu yang terpotong adminnya siapa, dananya siapa. Yang terpotong itu terpotongnya saldo agen Briling. Agen Briling yang terpotong ya. Kalau dia tidak pakai ATM dari nasabah. Nah, 3.000 terpotong saldo agen Briling ini layanan jasa. Mereka menerima transfer atau menerima setoran dari nasabah itu otomatis kan uangnya tuh banyak kan Pak, setor tunainya tuh. Udah setor tunai dibantu disusun uangnya dari nasabah. Terus mereka juga harus melakukan setoran ke bank kalau misalkan saldonya habis. Itu namanya biaya jasa. Nah, 3.000 admin yang ditetapkan. Untuk admin luar itu memang kita tidak mengatur Pak. Jadi untuk admin luar sebenarnya kalau harus disesuaikan harus sama 3.000 karena 3.000 admin dalam, 3.000 karena admin substitusi luar. yang terpotong itu ya. Siap. Itu poinnya ya Pak ya. Setengah otomatis kan nanti masuk lagi ke agen karena dia kan sudah terpotong 3.000 saldonya. Jadi dia minta 3.000. Tapi balik lagi seperti ini. Karena Briling itu sebagai layanan jasa, mereka juga ke kantor Pak. Oke, kalau misalkan yang dekat-dekat, tapi kalau misalkan yang di ujung, yang di desa, otomatis mereka perlu transportasi untuk melakukan setor tunai ke bank. Otomatis ada biaya bensin dan lain-lain. Makanya kalau mereka misalkan mereka menarik biaya di luar sekitar 5.000 seperti itu kan kita tetap menanyakan dulu biasanya kepada nasabah biaya adminnya 5.000 bersedia atau tidak. Kalau misalkan memang dari nasabahnya tidak bersedia, ya otomatis bisa menggunakan layanan jasa yang lain. Makanya di sini untuk Briling itu kan banyak tersebar. Memang ada beberapa ketentuan Pak, misalkan yang di sini naripin adminnya mungkin rentangnya 5 juta, ngambilnya 10.000 atau ngambilnya 15.000 seperti itu kan. Yang itu yang Bapak tanyakan ada beda-beda, yang satu 5.000, yang satu 10.000. Kalau yang saya tegaskan, yang saya tetap konsultasikan Bapak ya itu tetap sesuai dengan admin potongan di dalam. Tapi maksud saya untuk nasabah di luar ada beberapa resiko Pak ketika mereka misalkan membawa uang yang dalam dana besar. Enggak, jadi saya potong. Nah, ini narasi yang Ibu sampaikan, Ibu selaku petugas dari Pak BRI lah ya. Kok seolah-olah ini membungkus suatu maklumat seperti itu, ya kan? Menceritakan bahwa itu mereka menyusun, menyetor, ya kan? Itu suatu narasi untuk membungkus saya lihat. Sedangkan orang untuk admin menjadi agen Briling, ya, itu sudah ada komitmennya. Mau jadi agen Briling begini loh konsekuensinya. Tidak mengambil admin di luar karena kita sudah memberi komisi. Nah kalau sanggup silakan kita proses. Anda kita tetapkan menjadi agen Briling. Seperti itu tidak? Oke. Tadi yang saya balik lagi ya Pak ya. Baik. 3.000 untuk dana kalau misalkan mereka bawa ATM itu kita tidak menarik biaya dari nasabah Pak. Kalau dia bawa ATM sendiri. Ya saya paham. Karena artinya gini maksud Ibu ya kan. Ketika saya pakai ATM Ibu, artinya saya pakai tabungan Ibu loh. Betul. Karena di administrasi pengirimannya kena admin 3.000, makanya Ibu boleh menetap ganti admin itu. Betul. Kan seperti itu yang Bu sampaikan. Dan apabila itu menggunakan ATM saya sendiri, artinya Ibu tidak terkurang ATM di administrasi di ATM Ibu. Maka sehingga Ibu tidak boleh mengambil. Iya kan? Nah, kalau diambil bagaimana? Itu yang kami tanya, ya kan? Kalau diambil gimana? Apa sih jaminan konsistensi dari pihak BRI gitu kan? Kalau misalkan memang ada yang memaksa ya Pak ya. Ya kalau memaksa Bu, gini memaksa. Kalau kita tendensikan bahasa
memaksa artinya ada tekanan fisik ya kan. Tapi memaksa itu kan tidak hanya fisik, artinya ini loh prosedurnya. Ya kan? Ya jika memang tidak mampu ya Anda jangan jadi agen. Ya kan seperti itu. Ya kemudian dari nasabah juga. Ya nanti adminnya kalau pakai ATM saya, Ibu harus ganti admin saya ya. Kalau oke ya monggo ya kan seperti itu. Nah, bukan berarti ada 5.000 10.000 karena 5.000 sudah jelas di luar ketentuan administrasi. Iya enggak? Nah, yang kami tanya, apa yang akan dilakukan ketika mendapat hal ini? Ya kan? Apa yang dilakukan oleh BRI kepada agen-agen yang posisinya memanfaatkan kesempatan karena pengguna layanan BRI tidak juga semuanya berstatus ekonomi menengah ke atas. Itu yang ingin kita sajikan. Kita ingin menyajikan informasi bahwa BRI tetap konsisten dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Itu yang ingin kita tuliskan artikel. Jangan seolah-olah membungkus-bungkus gitu loh. Ibu ini belum terangkan Ibu sebagai apa di sini? Petugas penunjang bisnis keagenan. Saya menaungi agen briling-nya Pak di wilayah Lampung Utara. Seluruh ya. Betul. Namanya Ibu? Rinata Tantri Ningrum. Oke. Udah lama di sini? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. 8 bulan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan tidak? Oke, paling begini Pak ya. Untuk secara ketentuan, memang kan tadi saya sudah koordinasikan juga ke bagian yang Lampung. Mungkin yang Bapak hubungi kemarin itu call center ya Pak ya. Langsung call centernya saya koordinasi sama bagian Lampung. Memang untuk di admin tetap tadi misalkan seharusnya 3.000, itu kan 3.000 untuk di luarnya. Tapi tadi balik lagi untuk nasabah atau agen briling memang untuk penetapan di luar tadi ya Pak ya, kalau misalkan mungkin yang di daerah jauh terkait ongkos dan lain-lain itu dibalikkan lagi sama kesediaan nasabah. Nasabahnya bersedia atau tidak. Kalau misalkan memang tidak bersedia, berarti bisa langsung ke pelayanan yang lain. Pelayanan yang lain. Seperti itu. Artinya seperti bank lain lah kayak Nah, Mandiri ya. Yang perlu disorotin tadi, kalau misalnya ini Pak, kalau misalkan memang dia bawa ATM nasabah, ATM-nya dia sendiri, tapi memang harus wajib diminta admin 5.000 ya admin. Nah itu bisa, saya langsung menindak. Apa tindakan yang apa sanksi terberatnya? Untuk disanksi pertama kalau dia ada mesin ya Pak ya, dari saya bisa langsung memblokir. Melakukan pemblokiran mesin, jadi dia nggak bisa login, jadi dia nanti tidak bisa menggunakan semua fitur yang ada di briling. Nah ini beberapa ada yang misalkan menggunakan atau menarik tarif yang agak lebih besar, seperti itu. Kalau yang dari luar saya belum dapat nih laporannya Pak, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih yang misalkan dari agen briling dia menggunakan aplikasi lain itu baru. Tapi gini, kalau untuk yang terkait dengan penggunaan ATM lain tapi meminta, itu kan memang tidak wajar. Karena yang terpotong juga ATM nasabah, kalau diminta itu sangat tidak wajar. Nah untuk yang di situ yang bisa nanti saya langsung tindak tegasnya itu melakukan pemblokiran pertama. Kalau dia masih berkelanjutan, ya kita tutup keagenannya Pak, kita cabut. Jadi kita hapus agennya, kita cabut spanduk, atribut dan lain-lain dari agen brillingnya. Baik. Sebungkulu Utara berapa agen Bu? Kalau untuk Sebungkulu Utara ya Pak ya, untuk yang aktif mesinnya itu ada 431 agen. Baik. Yang tersebar di seluruh ya? Iya, sampai Napal Putih, Putri Hijau juga. Baik. Jadi untuk memperlancar komunikasi, nanti kita juga minta kontak senternya. Boleh langsung. Ya. Kalau di sini mungkin nggak ada kontak center ya.